Setelah dia lari ke semak belukar sama teman-temannya, ketiga temannya itu ya, dia ke semak belukar dan dia duduk di teras yang ada di dalam semak belukar. Nah, disitulah setelah dia duduk ini, ya dianggap itu tempat nyaman ya, tempat nyaman banget. Setelah dia duduk, kok nih kayaknya ini besar banget nih, apa bekas rumah ya. Setelah teman-temannya itu, coba yuk ini rumput-rumputnya kita bersihin. Pas dibuka, ternyata itu teras yang dia dudukin itu makam Belanda, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung, dan kita masih di season catatan si Gilang ya. Terima kasih buat semuanya yang udah setia nonton Gilang Galunggung sampai dengan saat ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan video ini kita akan membahas sebuah kisah dari narasumber kita, di mana kejadian ini sudah cukup lama terjadi. Itu sekitar tahun 2008 ya. Jadi 2008 narasumber ini bernama Mas Nana ya. Jadi Mas Nana ini dulu 2008 itu masih sekolah SD ya. SD mau ke SMP. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat teman-teman like, subscribe, dan komen Gilang Galunggung yang di bawah sini ya. Penasaran seperti apa kisah dari Mas Nana ini? Berikut kisahnya. Oke teman-teman, jadi Mas Nana itu sama teman-temannya biasanya suka ya, namanya di perkampungan ya, itu setiap malam biasanya suka bermain kejar-kejaran ya, atau polisi maling nih kalau zaman dulu ya. Jadi pada saat itu habis pulang ngaji, itu posisinya weekend ya, Sabtu dan Minggu dia posisinya weekend. Itu dia setiap malam pasti kalau weekend itu main polisi malingan di area sekitar perkampungan dia tinggal. Jadi pada saat itu memang di perkampungan tempat tinggal Mas Nana ini itu masih banyak kebun-kebun kosong ya, semak belukar, dan memang masih jarang rumah-rumah penduduk atau kontrakan ya seperti saat ini. Karena kalau sekarang itu kebun dan semak belukar itu udah nggak ada nih di pekarangan atau di lingkungan tempat tinggal Mas Nana ini. Jadi pada saat dia bermain polisi maling, pada saat itu malam-malam ya, jadi ada rekan-rekannya yang dia ngumpet di beberapa titik di kebun kosong. Dan memang pada saat itu kebun itu dia macam-macam, ada yang kebun pisang, singkong, ada yang jagung ya, bahkan ada yang ngumpet di atas pohon nih, pohon mangga. Jadi pada saat temennya itu nyari keliling nih, nyari teman-teman yang pada ngumpet. Jadi Mas Nana ini kebetulan jaga ya, bagian jaga dia, jadi polisi ya. Jadi dia nyari teman-temannya yang ngumpet. Pada saat dia nyari teman-temannya yang ngumpet, deket semak belukar itu, dia melihat ada anak kecil dan juga wanita ya, masih kecil lah ya, seorang wanita menggunakan dress putih panjang, dan mukanya tuh muka Eropa ya, kayak orang-orang Belanda. Setelah diikutin sama Mas Nana ini, itu dia langsung lari tuh ke dalam semak belukar. Dia lari ke dalam semak belukar. Di situ Mas Nana nggak berani ngejar ya karena takut. Akhirnya dia lari lagi nih, nyari temennya ke tempat lain lagi. Jadi setelah nyari lagi itu di pohon pisang itu, Mas Nana lagi-lagi melihat anak kecil yang tadi masuk ke semak belukar. Di situ dia ngeliat lagi, lah ini yang tadi masuk ke dalam semak belukar. Setelah dia deketin, tiba-tiba menghilang.
Jadi anak kecil itu menghilang ya, dua anak kecil itu menghilang. Di situ Mas Nana kaget, langsung merinding ya, langsung merinding, dan dia lari ke tempat yang lebih terang nih, nyari temennya. Dan disitulah ketemu nih teman-temannya yang sedang mengumpat di area kebun jagung ya, itu ketemu. Dan langsung setelah itu dia balik ke tempat pos yang jaganya itu ya, Mas Nana ini langsunglah cerita ke teman-temannya, tadi gua ngeliat ada anak kecil cewek sama cowok, itu orang Belanda pakai dress putih. Itu pada ngeliat nggak tadi di kebun? Nanyalah Mas Nana ke teman-temannya ini. Nah, teman-temannya ini bingung, orang Belanda mana? Belanda Depok. Ternyata teman-teman Mas Nana ini nggak ada yang lihat satupun. Jadi cuma Mas Nana ini yang lihat si anak kecil yang orang Belanda ini. Setelah itu dia jaga lagi ya. Akhirnya temennya gantian, temennya yang jaga, Mas Nana ngumpet nih. Setelah mengumpat, dia keliling lagi. Akhirnya Mas Nana ini ngajak temannya buat masuk ke semak belukar nih, ngumpet di dalam. Karena ya dia anggap itu paling aman nih, tempat ngumpet yang paling aman di situ. Setelah dia lari ke semak belukar sama teman-temannya, ketiga temannya itu ya, dia ke semak belukar dan dia duduk di teras yang ada di dalam semak belukar. Nah, disitulah setelah dia duduk ini, ya dianggap itu tempat nyaman ya, tempat nyaman banget. Setelah dia duduk, kok nih kayaknya besar banget nih, apa bekas rumah ya. Setelah teman-temannya itu, coba yuk iniin rumput-rumputnya kita bersihin. Pas dibuka, ternyata itu teras yang dia dudukin itu makam Belanda, teman-teman. Ternyata makam Belanda, dan orang yang si Mas Nana lihat ini ternyata benar itu orang Belanda yang sudah meninggal, nggak taunya. Langsunglah di situ teman-temannya dan juga Mas Nana tuh langsung lari terbirit-birit ya, langsung lari terbirit-birit. Laporan lah sama salah satu bapak-bapak yang sedang jaga di pos ronda. Kenapa lari-lari deh? Kenapa? Gitu. Kayak orang ketakutan. Itu di sana tuh ada ini anak kecil orang Belanda 2. Setelah dia masuk ke semak belukar, nggak taunya itu ada kuburan Belanda di situ. Barulah ngomong tuh orang tua yang lagi jaga di pos ronda ini. Lah itu semak belukar memang itu kuburan Belanda dulu, ada beberapa kuburan Belanda, ada 5 atau 6 itu kuburan Belanda. Dan makanya itu udah nggak dirawat, karena ya mereka pada nggak tahu ya ini makam keluarganya dari mana aja nih. Itu kan nggak tahu dulu historinya seperti apa. Yang pasti itu makam Belanda itu udah lama banget di situ ada. Dari masih sepi ya sampai sekarang udah rame, itu masih tetap ada kuburan Belanda di area lingkungan dari rumahnya Mas Nana ini, di dekat pekarangan kebun ya. Jadi yang pasti Mas Nana lihat ini ya berarti itu benar, itu makhluk gaib yang memang sudah meninggal ya, arwah dari seorang anak kecil yang memang keturunan Belanda, teman-teman. Jadi itulah kisah dari Mas Nana ya pada saat masih kecil, yang kebetulan masuk ke dalam semak belukar dan menemukan sebuah makam Belanda yang memang ya masih bagus ya, masih bagus, dan cuman kondisinya tidak terawat nih, teman-teman. Ya buat teman-teman yang mau kirim-kirim cerita bisa banget langsung aja email ke Gilang Galunggung yang ada di bawah sini. Penasaran ada cerita apa lagi ke depannya di video selanjutnya? Pokoknya terus pantengin video-video dari Gilang Galunggung. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.